Alhamdulillah, para asatiz yang dimuliakan dan ananda sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengkaji beberapa hal. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi catatan dengan ananda sekalian berkenaan dengan persiapan munakahat, persiapan pernikahan. Walaupun tentu secara usia kan ya kalian masih mungkin ada yang saya mah 10 tahun lagi baru menikah karena sekarang baru 13 tahun, 14 tahun begitu ya. Ada juga yang mungkin insya Allah lah saya mah 5 tahun lagi gitu kan. Karena mungkin sekarang ya sudah 17 tahun. Ada yang mungkin saya 2 tahun lagi. Ada yang saya 1 tahun lagi, mungkin ada yang saya 1 bulan lagi. Artinya siapapun itu, yang jelas kita akan berumah tangga, sehingga ini perlu juga kita kaji. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau di pesantren Salafiyah itu ada beberapa kitab yang memang menjadi acuan berumah tangga. Misalnya ada kitab Qurratul Uyun. Itu biasanya menjadi kajian tentang bagaimana bimbingan rumah tangga. Ada juga Uqudul Zain. Ada juga bahkan sampai ke teknis. Ada kitab Fathul Izar namanya. Ya Allah alam, nanti karena di sini sudah dikombinasi dengan modern, apakah akan ada yang diajarkan dari kitab-kitab itu? Ya nanti itu pertimbangan pimpinan pesantren. Baik, kalau saya membahas tentang munakahat, maka tentu pertanyaan pertamanya adalah mengapa kita harus menikah dan ada apa dengan nikah? Ada ulama yang mengatakan bahwa pada akhirnya kalian walaupun merasa berat, walaupun rasanya malah mungkin kalau menikah hidup saya jadi ribet misalnya, ataupun apapun pertimbangannya, tetap tidak boleh mengingkari kewajiban pernikahan, ya. Tetap tidak boleh mengingkari kewajiban pernikahan. Mengapa? Karena dengan bertambahnya umat Nabi Muhammad SAW melalui pernikahan yang syah itu akan memperberat bumi dengan syahadatain. Dan memperberat bumi dengan syahadatain itu amal yang sangat besar buat kita. Mengapa kita harus menikah? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tandanya, di antara ayatnya adalah Allah itu menciptakan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan. Jadi ada ayat yang dinikmati, ada ayat yang bersama dengan kita terus-terusan. Nah, ayat yang seperti itu ya ayat pernikahan. Makanya sebetulnya dengan menikah itu kita harus semakin bertambah keimanan. Mengapa? Karena orang yang beriman itu disebutkan dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Jadi ada ayat Allah yang kita jalani bersama dengan hari-hari kita. Nah, ayat Allah yang kita jalani itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kita dijadikan berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri. Dijadikan pasangan dari jenismu sendiri itu menunjukkan dari sesama manusia. Oleh karena itu di sini juga ada hukum fikih, walaupun kawin dengan binatang bisa dilakukan tapi haram, karena binatang misalnya domba itu bukan dari jenis kita. Walaupun ada cerita orang nikah dengan jin, itu nggak boleh. Mengapa? Karena jin itu bukan dari jenis kita. Yang maksudnya dari jenismu sendiri adalah dari sama-sama manusia. Bukan maksudnya pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan, tetapi dari jenis manusia sendiri. Oleh karena itu nikah dengan binatang boleh nggak? Nggak boleh, haram karena dia bukan jenis kita. Nikah dengan jin bisa nggak? Walaupun bisa nggak boleh. Kawin dengan ayam bisa tapi haram, gitu.
Ya. Jadi beda antara bisa dengan boleh. Bisa itu ya bisa dilakukan, tapi nggak boleh. Gitu. Jadi pernikahan itu harus dengan sesama manusia, bahkan disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, bukan cuma sejenis sama-sama manusia, tapi juga harus seiman. Tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Kenapa tujuannya? Litas kunu ilaiha. Ada kalimat yang menarik kalau lihat bahasa Arabnya, litas kunu, agar kalian laki-laki merasa tenang, ilaiha. Ha itu domir buat laki-laki, buat perempuan? Buat perempuan. Agar kalian laki-laki merasa tenang dan tentram kepadanya, yaitu kepada istri. Jadi kalau melihat ayat itu, terciptanya suasana tenang dan tentram, tanggung jawab istri. Jadi kalau suami-suami galau, suami-suami merasa nggak tenang di rumah, nah itu tanggung jawab istri bagaimana menciptakan sakinah di dalam rumah. Namun tentu saja istri tidak bisa menciptakan sakinah di dalam rumah kalau dia tidak merasa aman. Maka suami berkewajiban menciptakan suasana aman dan sejahtera. Aman secara fisik, istri jangan disiksa. Aman secara psikologis, istri jangan dibikin sedih, menderita, dan aman juga secara ekonomi. Insya Allah ketika istri merasa aman secara fisik, psikologis, dan finansial, dia akan mudah menciptakan suasana sakinah dalam rumah tangga. Jadi pernikahan itu agar suami merasa sakinah, tenang, tentram kepada istrinya. Istri berkewajiban menciptakan suasana sakinah, tenang, tentram. Tapi agar istri bisa begitu, suami yang menjamin keamanan fisik, psikologis, dan keuangan. Maka di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, banyak ayat yang memerintahkan laki-laki untuk menjaga wanita sampai itu menjadi ukuran ketakwaan. Di antara ciri ketakwaan seorang laki-laki itu dia menjaga wanita yang menjadi istrinya. Dia juga bertanggung jawab atas adik-adik perempuannya. Dia juga menjaga ibunya. Kalau di sini dikatakan fattaqullah fin nisa'i, bertakwalah kalian kepada Allah dalam arti tunaikan hak-hak dan kewajibannya fin nisa'i, di dalam perkara wanita, dalam hal ini yang menjadi istrimu. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian nanti kalau menikah mengambil istri dari rumah orang tuanya. Itu adalah biamanillah, dengan rasa amanah bertanggung jawab, yang amanah itu dari Allah sekarang menjadi kepada kalian, wahai para suami, atau ini calon suami, ya. Maka nih kalian nih para calon-calon suami, ingat ketika menikahi seorang wanita untuk jadi istri, harapan ayahnya itu, harapan calon mertuamu, harapan sang ayah, agar anak yang kau bawa dari rumahnya itu olehmu dicintai lebih dari ayahnya mencintai anaknya, lebih dari sang ibu mencintai anaknya tadi. Nah sekarang diamanahkan pada kalian. Nih buatmu bolehlah, tapi tolong sayangi lebih dari bapak menyayangi anak saya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar menculik anak, tapi untuk disayangi lebih dari ayahnya mencintai dia, lebih dari ibunya mencintai dia. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kehormatan mereka wanita itu dengan kalimat Allah. Jadi sakral pernikahan itu. Nah, makanya sekarang di pesantren kita belajar tentang hak-hak Allah dan hak-hak Bani Adam. Di antara hak-hak Allah adalah kita ibadah dengan mentauhidkannya, dan hak-hak Bani Adam itu ya ada hak orang tua di mana kita harus birrul walidain, ada hak istri, ada hak suami, ada hak anak yang kita pun harus penuhi gitu. Terutama dalam hal berumah tangga, menjadi halal kehormatan mereka. Hunna ini ke siapa coba? Hunna ini kepada perempuan. Tum di sini laki-laki. Wastahlaltum, kalian menghalalkan furujahunna. Kita terjemahkan saja kehormatan mereka bi kalimatillah, karena kalimat Allah, karena syariat Islam. Maka wala tadribil wajh,
janganlah engkau memukul istri di wajah. Wajah itu bagian yang paling mereka pelihara. Jadi hadis ini harus dipahami begini. Kalau bagian wajah yang terbuka saja yang dia juga pelihara nggak boleh dipukul, apalagi yang lainnya. Jangan dibaca hadis ini, kan nggak boleh itu memukul wajah, ditonjok ininya, artinya boleh dong. Bukan begitu. Kan nggak boleh mukul wajah, kalau ditonjok perutnya boleh dong. Enggak, maksudnya bagian yang paling dijaga itu oleh perempuan biasanya wajah. Itu jangan diganggu, yang lainnya juga jangan. Makanya di hadis itu berikutnya bukan cuma fisik, hatinya pun nggak boleh. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekannya, jangan menyakitinya. Ini kan menyakiti secara psikologis, ini menyakiti secara fisik. Nah ini dua-duanya nggak boleh. Jadi kalian nih yang latihan silat bukan buat latihan mukul istri ya, buat latihan membela istri gitu. Jadi diniatnya itu latihan membela istri. Nggak boleh mukul wajah, wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekan, jangan menyakiti hati istri dengan perkataan yang menyakitinya. Wala tahjur illa fil baiti, dan kalaupun lagi bertengkar di luar mah jangan kelihatan kita sedang menghajar istri. Menghajar itu ya menjauhi. Jadi jangan sampai kalau bertengkar itu kelihatan sama orang bahwa kita lagi bertengkar. Kalaupun lagi diam-diaman di rumah aja, tapi kalau lagi kelihatan orang mah tunjukkan kita ini tetap akur. Makanya kalau kata orang tua, satu-satunya tempat yang paling pas kalian bertengkar, kalaupun terpaksa harus bertengkar nih, cuma di kamar tidur. Jadi kalau suami istri bertengkar, bertengkarlah di kamar tidur. Biar cepat akurnya. Kalaupun diam-diaman kan paling cuma sejarah keranjang. Jangan sudah bertengkar di kamar tidur, dibawa ke ruang tengah, tambah keras suaranya, dibawa ke ruang tamu, tetangga dengar, dibawa ke dapur, ada pisau, bahaya. Jadi tempat yang paling pas kalaupun mau bertengkar di kamar tidur saja, biar akurnya pun mudah. Nah kalau di dunia internasional itu sampai ada hari International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ada hari untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Jadi setiap tanggal 25 November, ini pengetahuan internasional saja, ada hari di mana di hari itu dunia mengingatkan stop violence against women. Stop kekerasan terhadap perempuan. Itu tanggal 25 November. Itu kalau peristiwa internasional. Kalau kita harusnya setiap hari mengingat jangan melakukan kekerasan pada perempuan. Mengapa? Karena kita sholawatnya juga setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kapan itu kita lakukan? Setiap sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah syahadat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Rasulullah yang kita baca sholawatnya terus-terusan dalam sholat itu mengatakan atau dipersaksikan oleh para sahabat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba hadiman lahu qattun wa lam ra'ata lahu qattun. Kita sering sholawat kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, ini dari sahabat Anas, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah memukul pembantu. Begitu juga aku tidak pernah melihat Rasulullah itu memukul istrinya sekalipun. Jadi tangan Rasulullah itu gak pernah mukul pembantu, gak pernah mukul istri. Nah kalau kita sholawat terus-terusan, ingat perilaku mulia Rasulullah. Jadi bukan cuma 25 November, tapi setiap hari. Ya. Kapan Rasulullah menggunakan tangannya untuk memukul? Wala daraba biyadihi syai'an qattun illa ayyujahida fi sabilillah. Rasul menggunakan tangannya untuk memukul itu hanya terjadi ketika sedang berjihad fi sabilillah. Jadi kalian jangan mukul istri. Kalau berani pukul Yahudi itu yang ada di Palestina, yang sedang menjajah Palestina gitu. Ini mau berjihad ke Palestina, enggak, istri aja dipukuli. Nyontoh siapa? Nggak ada contohnya, nggak ada sanadnya. Ya, ini jadi tadi latihan silat itu buat melindungi istri, buat melindungi adik, buat melindungi ibu, buat melindungi ikhwan dan akhwat fi sabilillah. Jangan nanti udah push up terus-terusan malah nanti kasar sama istri. Apalagi yang biasa mukul rebana itu. Waduh, sekali nampar orang pingsan itu. Hati-hati itu yang main rebana itu. Boleh memukul
ketika sedang jihad fi sabilillah. Wala daraba biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah. Ini hadis ini sahih. Hadis riwayat Ahmad. Suami nggak boleh mukul istri. Sekarang bagian istri-istri nih, nggak boleh memicu kecemburuan. Karena energi laki-laki lagi cemburu itu bahaya. Iya, orang kalau lagi marah, tenaganya itu tak terkontrol. Iya, ada orang menampar bisa mati yang ditampar. Patah ininya. Ini karena yang mukulnya lagi cemburu. Jadi sama, laki-laki nggak boleh mukul, perempuan jangan mengundang kecemburuan. Larangan memicu kecemburuan. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, walakum alaihinna alla yutina furusyakum ahadan takrohunahu. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jadi jangan memasukkan menerima tamu laki-laki yang ya nggak boleh, harus minta izin sama suami. Apalagi kalau suami sudah melarang, tetap aja disapa, wah bahaya itu. Jadi jangan bikin cemburu, karena cemburu itu menggerus cinta, cemburu itu memakan hati. Ini buat wanita. Jadi kalau sudah berumah tangga, ada tamu nih, ngetok pintu, suami tidak ada, boleh nggak kita terima dan disuruh masuk? Nggak boleh. Bahkan dalam Quran itu, kalau lagi tidak ada orang, kita boleh bilang sama tamu, kembali saja. Balik lagi nanti kalau sudah ada suami saya. Makanya kalau budaya Arab sama budaya sini beda. Kalau budaya Arab tuh kalau ngetok pintu keras. Sengaja biar tetangga tahu. Kenapa? Menunjukkan bahwa niatnya bagus. Masuk ke rumah itu diketahui orang pun nggak apa-apa. Kalau di sini mungkin dia nggak sopan, jadi ngetok pintu pelan-pelan, tok, tok, tok. Kalau sama orang sana, ngapain ngetok pintu orang lain nggak tahu? Gitu, bisa bahaya. Jadi kalau di sana ngetok pintu keras. Gitu. Tapi adab ngetuk pintu berapa kali coba? 3. Kalau sudah 3 kali mengetuk pintu nggak dibuka, balik. Kenapa? Karena bagi seorang muslimah untuk menerima orang, untuk membuka pintu banyak pertimbangannya. Dia harus ngambil kerudung dulu, dia harus mengambil hijab dulu. Boleh jadi dia kesulitan, maka dia berhak untuk membiarkannya saja. Kemudian orang itu suruh pergi. Karena masalahnya juga bisa mengundang kecemburuan. Bahkan di dalam hadis, ini ingatan nih, ini buat laki-laki. Pukulan orang cemburu itu kan bisa keras. Tapi kalau Nabi, kalaupun memukul itu dengan pukulan yang tidak membekas. Gimana coba memukul tidak membekas? Ini kan orang lagi cemburu nih. Karena tadi si istrinya melanggar, menerima tamu yang dilarang. Walakum alaihinna ala yuti'na furusyakum ahadan takrohunahu fa'in fa'alna kalau dia tetap melakukan itu padahal sudah dilarang, fa'in fa'alna zalika fadribuhunna dorban ghairo mubarrihin. Kalaupun mereka melakukan demikian, pukul mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Coba mukul tapi nggak boleh berbekas, artinya tetap harus kasih sayang. Gimana coba mukul nggak membekas? Jadi harus gitu kalau sama istri mah, ya. Kamu itu dikasih tahu nggak bisa. Gitu. Pukulan itu tidak membekas.